Ya, oke. Oke, materi kita kali ini topiknya adalah keselamatan pasti di dalam Yesus Kristus ya. Mengapa kita percaya bahwa di dalam Yesus itu keselamatan itu pasti adanya. Dan ini tentu satu topik yang sangat penting dan sangat mendasar dalam umat Kristen ya. Yang menjadi pertanyaan pertama adalah ini didasarkan pada Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, artinya di dalam Yesus. Ini sudah pasti berbicara di dalam Yesus, ya. Kata dia di sini Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ini khotbah dari seorang Rasul Petrus yang menegaskan bahwa keselamatan ada di dalam Yesus. Dan ini juga tentu mengacu kepada Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di sini dikatakan, ia, artinya Allah Bapa, ya, Allah Bapa, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal itu menuju kepada firman yang hadir jadi manusia. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya, artinya kepada Sang Anak Allah, atau kepada Sang Firman, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini dua ayat yang menjadi dasar. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayatnya. Contoh, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan semuanya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini merupakan dasar dalam pemahaman atau dalam iman Kristen tentang keselamatan pasti dalam Yesus. Gitu ya. Jadi dua ayat ini ditambah dengan banyak ayat-ayat yang tidak saya sebutkan, memang dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan Allah sudah sediakan secara pasti di dalam dan melalui Yesus Kristus. Mari kita lihat apa arti kata selamat. Arti kata selamat itu apa? Dalam bahasa Ibrani itu Yesua atau Yunani soteria. Berarti tindakan atau hasil dari pembebasan atau pemeliharaan dari bahaya atau penyakit, mencakup keselamatan, kesehatan, dan kemakmuran. Jadi arti kata selamat itu artinya proteksi yang menyeluruh ya, atau bisa pembebasan atau pemeliharaan. Jadi selamat itu artinya orang yang tertawan dibebaskan, atau orang terpelihara dari bahaya atau sakit penyakit. Dan ini berkaitan dengan kesehatan kemakmuran. Tetapi selamat itu atau keselamatan itu dapat juga diartikan dilepaskan dari kesengsaraan ke dalam satu keadaan yang aman. Jadi dilepaskan dari kesengsaraan. Apa itu kesengsaraan? Ya, ini berbicara penderitaan. Kalau dalam iman Kristen, kesengsaraan itu adalah keterpisahannya manusia dari Allah, atau manusia diperhamba oleh dosa. Itu kesengsaraan. Tetapi keselamatan juga dapat diartikan mengantar dengan aman melalui atau menjaga dari bahaya. Mengantar dengan aman melalui. Artinya keselamatan itu berarti kalau kita kaitkan dengan iman Kristen, keselamatan berarti Allah mengantar kita dengan aman, atau Yesus mengantar kita dengan aman kepada tujuan Allah, atau juga diartikan menjaga dari bahaya. Jadi tidak ada bahaya terjadi lagi bagi kehidupan kita. Itu secara arti kata tentang selamat. Mari kita melihat di sini tentang, jadi berbicara keselamatan itu
maka perlu juga kita harus tahu siapa yang diselamatkan. Tentu yang diselamatkan adalah manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sebagai ciptaan yang diberikan kuasa di bumi, ciptaannya. Jadi manusia ini kan diciptakan Allah berkuasa di bumi. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka segala otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia itu menjadi rusak. Atau kepercayaan yang diberikan Allah kepada manusia itu menjadi tercemar. Jadi siapa yang diselamatkan? Ya manusia. Kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka tidak perlu ada keselamatan. Tapi keselamatan itu dirancang oleh Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Begitu ya. Sekarang, mengapa manusia harus diselamatkan? Apa artinya manusia diselamatkan itu? Siapa yang diselamatkan? Manusia. Kenapa manusia diselamatkan ini? Karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Mengapa harus diselamatkan? Supaya manusia itu dikembalikan Allah kepada tujuan Allah yang semula. Apa tujuan Allah yang semula bagi manusia? Hidup sempurna, kekal di Taman Eden. Itu tujuan Allah yang semula. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka tujuan Allah menyelamatkan supaya manusia itu hidup kekal di langit yang baru dan bumi yang baru. Atau nanti masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika manusia diciptakan di bumi ini, Adam dan Hawa itu hidup bersekutu dengan Allah. Dekat dengan Allah, intim dengan Allah, dan ada dalam keadaan sempurna. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia terusir dari hadirat Allah. Mengalami maut, kematian. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah datang melalui Kristus Yesus, supaya manusia itu dipulihkan kembali dalam persekutuannya dengan Allah. Jadi siapa yang diselamatkan? Manusia. Mengapa diselamatkan? Supaya manusia yang ada di dalam dosa itu dikembalikan kepada tujuan anak semula, yaitu hidup sempurna, hidup bersekutu dengan Allah, dan berkuasa, berotoritas di bumi. Makanya ketika kita sudah ditebus Kristus dan kita masuk surga, maka kita akan memerintah bersama dia dengan memerintah bersama Kristus di surga nanti. Oke, perhatikan di sini, siapa yang menyelamatkan? Siapa yang menyelamatkan manusia? Ya tidak ada selain daripada Allah Bapa itu sendiri. Bisa dibaca nanti Yesaya 43 ayat 3, ayat 11, dan ayat 12. Dalam kitab perjanjian lama dengan tegas dan jelas diberitakan bahwa Tuhanlah, yaitu Allah Bapa yang menyelamatkan. Jadi Allah Bapa menyelamatkan kita. Cara Allah itu menyelamatkan bagaimana? Nah, ini yang harus dipahami. Karena banyak orang menganggap bahwa Allah menyelamatkan kita berarti Allah itu yang mewujud menjadi manusia. Allah berubah menjadi manusia itu salah. Tapi bagaimana cara Allah menyelamatkan? Maka dia menjanjikan atau mengutus Mesias yang akan menebus, dan ini menjadi pusat pengharapan umat perjanjian lama dan telah digenapi di dalam kehadiran Yesus Kristus. Jadi siapa yang menyelamatkan kita? Sudah pasti Allah Bapa yang di surga. Ya, bagaimana Allah Bapa itu menyelamatkan? Dia melalui utusannya. Siapa yang dia utus? Firman-Nya. Siapa firman itu? Yesus itu sendiri. Jadi Allah Bapa penyelamat menyelamatkan kita di dalam dan melalui Yesus yang adalah firman yang hadir dalam rupa manusia. Nah, di situ. Jadi kronologisnya harus dipahami. Oke, yang berikut, keselamatan dirancang oleh Allah itu sendiri. Perhatikan ya, keselamatan dipahami berkaitan dengan hakikat dosa. Bukan hanya tentang perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah, tetapi juga merupakan keadaan yang tidak sempurna terpisah dari kemuliaan Allah. Ya, jadi ini kita diselamatkan bukan hanya dari perbuatan yang tidak benar, dosa itu ya. Jadi keselamatan itu dipahami berkaitan dengan hakikat dosa. Dosa itu bukan hanya berbicara ini, bukan. Ya, bukan hanya tentang perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah, tetapi merupakan keadaan. Jadi dosa itu merupakan keadaan yang tidak sempurna atau terpisah dari Allah, dari kemuliaan Allah. Dari sini. Jadi dosa itu bukan hanya ini, bukan
bukan hanya perbuatan, tapi dari keadaan yang tidak sempurna, dari keadaan yang rusak, dari keadaan yang menuju maut, dari keadaan yang dikuasai oleh dosa. Maka dikatakan Efesus 2 ayat 8 sampai 10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu adalah kasih karunia, ya. Dan itu pemberian Allah, bukan pekerjaan kita. Jadi kalaupun ada ayat dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 ya, dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Pengertian dari situ bukan kita yang bekerja untuk selamat, bukan. Tapi yang dimaksud ketika dikatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, artinya keselamatan itu Allah limpahkan nyatakan di dalam Yesus. Maka dengan hidup kita di dalam Yesus itulah kekayaan Allah, di dalam Yesus itulah keselamatan itu kita peroleh. Dan itu yang harus kita kerjakan. Jadi kita bukan bekerja untuk meraih keselamatan, tetapi keselamatan itu diberikan kepada kita, dan di dalam keselamatan itu tersedia berkat-berkat Allah. Maka itu yang harus kita kerjakan. Di situ ya. Maka dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi keselamatan itu dirancang oleh Allah itu sendiri. Dan ini tentu berkaitan dengan dosa. Allah tidak akan merancang jalan keselamatan buat manusia kalau manusia tidak berdosa. Justru karena manusia jatuh dalam dosa lah, maka Allah menjanjikan keselamatan itu. Tetapi keselamatan di sini bukan hanya berbicara perbuatan dosa, tapi lebih kepada hakikat dosa. Keadaan manusia yang tidak sempurna, keadaan manusia yang terpisah dari kemuliaan Allah, keadaan manusia yang diperbudak oleh dosa, diperbudak iblis itu, itulah yang mau dibebaskan dari keadaan itu. Nah, di situ ya. Jadi mari kita melihat keadaan manusia sebelum adanya dosa. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya berkuasa, sempurna, kudus, dan mulia. Ini keadaan kita. Keadaan manusia, Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa itu sempurna. Nah, katakan di situ menurut gambar rupa Allah. Artinya berkuasa, sempurna, kudus, dan mulia. Baru berkuasa atas ciptaan Allah, artinya pusat program Allah bagi dunia. Bahwa alam semesta ini diciptakan Allah untuk dikuasai oleh manusia. Jadi manusialah menjadi pusat program Allah bagi seluruh ciptaan. Kemudian hidup kekal di Taman Eden yang sempurna, tidak mengalami kematian atau memiliki hidup kekal. Ini keadaan manusia sebelum adanya dosa. Tetapi kemudian manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana manusia jatuh dalam dosa? Manusia tidak taat kepada Tuhan. Manusia melenceng dari kehendak dan rencana Allah. Manusia memberontak, menolak kepada kehendak Allah. Manusia memilih mendengar godaan iblis daripada taat kepada firman Tuhan. Karena manusia itu dikendalikan oleh keangkuhan kesombongan yang tentu dipengaruhi oleh iblis. Ia karena keinginan untuk sama seperti Tuhan. Ini manusia berdosa. Jadi kalau berbicara keselamatan, maka harus pahami kenapa Allah merancang keselamatan. Karena manusia berdosa, begitu ya. Siapa yang merancang Allah? Bagaimana Allah menyatakan melalui Yesus? Di situ. Baru kalau berbicara keselamatan ini juga harus mengerti dalam kaitan dengan dosa. Apa itu dosa? Mengapa manusia berdosa? Bagaimana keadaan manusia sebelum berdosa? Sekarang bagaimana manusia berdosa? Sudah kita lihat di sini. Kemudian, bagaimana keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa? Keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan gambar rupa Allah yang dikatakan telanjang ya. Artinya kemuliaan Allah telah meninggalkan manusia itu. Telanjang artinya manusia telah dikuasai dosa dan tidak layak tinggal di Taman Eden. Ini artinya keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Artinya berbanding terbalik ya dengan yang ini.
Kalau manusia sebelum jatuh dalam dosa itu hidup menurut gambar rupa Allah, berkuasa sempurna, kudus, mulia, bahkan menjadi pusat program Allah, baru tidak mengalami kematian, tapi memiliki hidup kekal. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka semua menjadi berbanding terbalik. Karena manusia kehilangan gambar dan rupa Allah. Kita lihat di sini katakan, manusia mengalami kematian, maut. Artinya manusia tidak hidup kekal. Karena dosa manusia kehilangan kekekalan dan hari-harinya terbatas. Nah ini, manusia setelah jatuh dalam dosa. Kemudian, apalagi manusia berada dalam kuasa iblis. Manusia memiliki musuh, bahkan musuh abadi. Selama manusia hidup di dunia ini, maka dia akan tetap bermusuhan dengan iblis. Atau dia memiliki permusuhan. Permusuhan manusia dengan iblis akan terus berlangsung sampai datang Yesus Kristus, sampai datang keturunan wanita yang mengalahkan sesuai dengan janji Allah dalam Kejadian 3:15. Ya. Kemudian manusia setelah jatuh dalam dosa itu, relasi manusia dengan manusia itu rusak. Bagaimana Adam dan Hawa juga rusak. Ya, permusuhan terus terjadi dalam hidup manusia, dan ini akan terjadi sampai datang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus sebagai Raja di kerajaan surga. Ini keadaan. Jadi kita melihat ya bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa dengan manusia jatuh dalam dosa itu dua keadaan yang berseberangan. Ya, bahkan permusuhan manusia dengan manusia, Adam dan Hawa menjadi retak. Ya, kemudian manusia mengalami penderitaan, penderitaan lahir batin dalam menjalani masa hidup di dunia ini. Lahir batinnya ada penderitaan. Ini semua karena dosa. Kemudian kita lihat ya, ini dia keadaan manusia sebelum berdosa dengan setelah berdosa. Bisa kita lihat di sini perbandingannya ya. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kehilangan gambar dan rupa Allah. Berkuasa atas ciptaan Allah di bumi, dikuasai dosa dan dikuasai iblis, berbeda ya. Hidup kekal di Taman Eden yang sempurna menjadi mengalami maut, kematian di bumi yang diciptakan. Jadi dua keadaan ini keadaan yang sangat berbeda total. Sebelum berdosa, setelah berdosa. Maka ketika rancangan keselamatan itu artinya apa? Bagaimana manusia yang berdosa ini dikembalikan kepada tujuan Allah sebelum adanya dosa. Itulah keselamatan. Oke? Jadi harus paham ya, keadaan manusia yang berdosa diselamatkan supaya manusia kembali kepada program Allah sebelum adanya dosa, yaitu manusia menjadi berkuasa di bumi. Gambar dan rupa Allah pada manusia sempurna jadinya, bahwa manusia kembali berkuasa ya di kerajaan surga, baru hidup kekal di taman di surga, gitu ya. Oke, sekarang bagaimana manusia keselamatan? Maka keselamatan harus lihat dari program Allah bagi manusia. Perhatikan di sini ya, bagaimana sebelum adanya dosa dengan setelah adanya dosa. Ini dia. Sudah saya jelaskan tadi ya. Ini dia. Jadi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia kehilangan gambar dan rupa Allah. Ini dia. Dikembalikan. Manusia dikuasai oleh dosa dan iblis menjadi berkuasa, tidak dikuasai dosa dan tidak dikuasai iblis. Manusia yang mengalami maut kematian menjadi hidup kekal di Taman Eden. Inilah keselamatan. Jadi keselamatan itu artinya Allah mengembalikan manusia kepada tujuan Allah yang semula, yaitu kesempurnaan, kekudusan, dan kemuliaan. Oke? Program keselamatan itu menyelesaikan tiga perkara manusia, yaitu dikuasai dosa, dikuasai iblis, dan dikuasai maut. Jadi berbicara keselamatan itu artinya manusia dikuasai dosa, manusia dikuasai iblis, manusia dikuasai maut, maka ini harus diselesaikan. Atau manusia terpisah dari Allah. Oke, kita lihat ya. Keselamatan terjadi saat tiga hal perkara tersebut telah diselesaikan. Dosa diselesaikan, maut iblis diselesaikan, maut diselesaikan. Maka keselamatan terjadi. Pertanyaannya sekarang bagaimana cara menyelesaikan? Siapa yang dapat menyelesaikan ini? Apakah tokoh agama dapat menyelesaikan? Apakah para nabi dapat menyelesaikan dosa, maut, dan iblis ini? Jawabannya tidak ada. Para nabi tidak bisa.
Ya, agama dan tokoh-tokoh agama tidak bisa. Siapa yang bisa menyelesaikan? Maka yang bisa menyelesaikan perkara dosa hanya pribadi yang tidak berdosa. Yang bisa menyelesaikan perkara iblis hanya pribadi yang mengalahkan iblis. Yang bisa mengalahkan maut hanya pribadi yang sudah menang atas maut. Ini dia. Inilah keselamatan. Oke, jadi manusia yang dikuasai dosa hanya dapat diselesaikan oleh yang tidak berdosa. Dikuasai dosa, diselamatkan yang tidak berdosa. Dikuasai iblis, diselamatkan oleh yang menang atas iblis. Dikuasai maut, diselamatkan, diselesaikan oleh pribadi yang telah mengalahkan maut. Nah, itu saya jelaskan tadi. Kita lihat ya. Manusia yang dikuasai dosa hanya dapat diselesaikan oleh yang tidak berdosa. Siapakah itu? Yesus Kristus. Perhatikan di sini ya. 1 Yohanes 3:5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus ini ya. Ia di sini siapa? Yesus. Supaya Yesus menghapus segala dosa. Dan di dalam Yesus tidak ada dosa. Jadi Yesus yang tidak berdosa berkuasa menyelesaikan dosa dari manusia. 1 Petrus 2:22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada pada mulutnya. Siapa di sini ia? Yesus. 1 Petrus 3:18, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia, Yesus Kristus, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Roma 6:15, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Karya Yesus kegenapan janji keselamatan dalam Kejadian 3 ayat 15 dan 21. Yaitu kurban keselamatan yang menghapuskan dosa manusia. Jadi keselamatan itu berbicara tentang bagaimana dosa itu diselesaikan. Bagaimana maut itu diselesaikan. Bagaimana iblis itu diselesaikan. Bagaimana keterpisahan dengan Allah diselesaikan. Nah, itu. Manusia yang dikuasai iblis hanya dapat diselesaikan oleh pribadi yang menang atas iblis. Siapa pribadi yang sudah menang atas iblis? Yesus ya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi yang bisa membinasakan perbuatan-perbuatan iblis yaitu anak Allah. Siapa anak Allah ini? Yesus. Ya. Kolose 2:15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan dalam kemenangannya atas mereka. Jadi Yesus menang atas kuasa-kuasa iblis. Ya, bahkan dikatakan Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah penguasa. Kapan ini terjadi? Ketika Yesus mati di berhadapan dengan maut, maut itu dikalahkan melalui kebangkitan Yesus. Roma 16:20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi karya Yesus mengalahkan iblis kegenapan dari janji Allah dalam Kejadian 3:15. Oke, kita lihat lagi. Manusia yang dikuasai maut hanya dapat diselesaikan oleh pribadi yang telah mengalahkan maut. Siapa yang telah mengalahkan maut? Tidak lain adalah Yesus. Roma pasal 6 ayat 9-10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi Yesus hidup bagi Allah. Artinya apa? Maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Dan nanti maut ini akan dibinasakan. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi jelas ya, keselamatan itu berbicara tentang segala dampak dosa yang terjadi pada manusia dipulihkan, diampuni dipulihkan, ditebus oleh Yesus Kristus. Oke, kita lihat lagi di sini. Jadi sekarang kita masuk kepada tujuan keselamatan. Mengapa Tuhan harus menyelamatkan manusia? Tujuan keselamatan adalah mengembalikan manusia kepada tujuan Allah, menciptakan manusia itu sendiri. Apa itu? Manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Manusia diciptakan kudus, tidak berdosa.
Manusia diciptakan untuk hidup kekal di Taman Eden, langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah tujuan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, itu artinya gambar dan rupa Allah pada manusia itu dipulihkan. Ya, manusia diciptakan kudus, tidak berdosa. Ya, kemudian manusia diciptakan hidup kekal. Jadi hidup kekal, hidup kudus, hidup suci, dan hidup menurut gambar dan rupa Allah kita miliki di dalam kita menerima penebusan Kristus. Tujuan diselamatkan, kita lihat di sini ya, manusia pradosa ini perhatikan ya. Jadi kita melihat di sini manusia sebelum berdosa, ya. Kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, baru kemudian diselamatkan. Tujuannya pun ada, kita lihat. Diciptakan menurut gambar rupa Allah, sempurna, kudus, mulia, berkuasa atas ciptaan Allah, kemudian hidup kekal di Taman Eden. Ini manusia berdosa. Kemudian manusia kehilangan gambar rupa Allah setelah jatuh dalam dosa. Manusia dikuasai iblis, dikuasai dosa, kemudian manusia mengalami maut. Ini keadaan manusia setelah berdosa yang ini. Ini keadaan manusia sebelum adanya dosa. Tujuan keselamatan itu apa? Manusia diubah menjadi serupa dengan gambar Allah. Perhatikan ya, ini dia. Nah, jadi ini dia, dari sini. Jadi tujuan keselamatan itu manusia diubah serupa dengan gambar Allah, manusia kudus tidak bersalah, mau tidak menguasainya. Jadi manusia itu dikembalikan kepada kodrat manusia dalam rancangan penciptaan yang semula. Oke, jadi program keselamatan dirancang Allah untuk manusia berdosa. Kita lihat di sini, kembali saya ulang ini sampai 3 kali. Diciptakan menurut gambar rupa Allah, manusia kehilangan, kemudian diselamatkan. Oke, itu penjelasan secara praktis tentang keselamatan di dalam Yesus. Kita akan memperkaya dengan diskusi kita. Kembali ke moderator Ibu Ana.